Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sholat berjamaah. Tapi sebelum itu kita akan mengulas materi yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita mengulas, sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir untuk hari ini? Hadir semuanya, alhamdulillah jika hadir semuanya. Kemudian sebelum kita mengulas materi, alangkah baiknya untuk kita memulai dengan membaca doa. Silakan untuk satu orang memimpin doa. Setelah baca doa, alangkah baiknya kita semuanya untuk bersama-sama baca Asmaul Husna. Silakan semuanya ngelihat di layar LCD. Sudah ada Ibu tampilkan mengenai Asmaul Husna, kita baca sama-sama. Setelah itu nanti kita bakalan nyanyi lagu nasional. Oke, udah semangat semuanya, udah baca doa, sudah membaca Asmaul Husna bersama-sama, juga sudah membaca atau menyanyikan lagu nasional. Oke, semuanya udah bisa memperhatikan itu ada gambar apa? Ya, gambar orang sholat berjamaah. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sholat berjamaah itu apa sih? Oke, ada yang mau bertanya? Ya, sekarang Ibu bakal menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Jadi, salah seorang itu menjadi imam, dan di belakang itu ada makmum. Ada yang sudah melaksanakan sholat berjamaah kan pastinya biasanya di masjid, di musola, dan lain sebagainya. Sini sudah melaksanakan sholat berjamaah semuanya kan? Ada yang masih belum pernah melaksanakan sholat berjamaah? Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi sekarang kita akan melanjut ke pembahasan yang kedua. Tapi sebelumnya udah ngerti belum pengertian dari sholat berjamaah? Udah bisa difahami? Alhamdulillah. Kemudian kita akan membahas ke penjelasan selanjutnya. Ini mengenai hukum dan keutamaan. Jadi setiap perkara itu ada hukumnya. Terus keutamanya itu adalah apa? Ganjarannya itu adalah apa? Jadi ketika seseorang itu melaksanakan suatu perbuatan, salah satunya adalah sholat berjamaah, maka hukumnya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu di sini sunnah muakkad itu apa? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa bisa dianjurkan? Karena kita lihat keutamaannya. Keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat. Sebanyak 27 derajat sekali sholat. Bayangkan saja ketika kita sholat berjamaah, meskipun kita masih belum tahu gimana tata cara sholat berjamaah, tata cara sholat dengan baik dan benar, tapi ketika kita berjamaah mengikut imam, kita mendapatkan pahala 27 derajat dan itu pasti diganjar sama Allah. Kemudian setelah mengetahui pengertian, ada hukum, ada juga mengenai ganjarannya. Kemudian kita akan melihat syarat sahnya. Kenapa sih ada syarat sah? Ada yang tahu syarat sah itu apa? Ya, coba sebutkan. Ya, syarat sah itu adalah salah satu syarat yang apabila tidak dilakukan, maka suatu perkara itu tidak dianggap sah atau tidak bisa diterima oleh Allah. Jadi di sini sholat berjamaah itu bisa dianggap sah apabila yang pertama, syaratnya itu harus ada imam. Jadi harus ada imam. Kalau tidak ada imam, maka tidak bisa dikatakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, ada makmum yang mengikuti imam. Ada imam, ada juga di belakangnya makmum. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, intinya dalam satu tempat. Nggak boleh imamnya di masjid satu, terus kemudian makmumnya di masjid yang satunya lagi. Jadi nggak boleh, harus dilakukan di satu tempat. Kemudian yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi ketika imam ruku, ikut ruku. Ketika imam sujud, ikut sujud. Ketika imam i'tidal, juga ikut i'tidal. Jadi nggak boleh berbeda. Jangan sampai ketika imamnya itu sujud, ternyata makmumnya masih i'tidal. Jadi nggak boleh terlambat. Harus mengikuti gerakannya imam. Ada yang ditanyakan sudah sampai sini? Oke, mengenai imam, ya coba silahkan ditanyakan. Iya, jadi kalau menurut syarat menjadi imam, itu kalau bisa harus balik dulu ya. Kalau bisa harus balik, harus berakal, harus mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Jadi utamakan yang itu dulu. Kemudian bacaannya juga bagus. Tapi kalau seandainya ada yang balik tapi bacaannya gak bagus, tapi seandainya ada anak kecil tapi bacaannya bagus, lebih utamakan cari dulu yang keduanya ada. Balik,
dan kemudian bacaan juga bagus sehingga bisa memimpin ketika berjalannya waktu sholat. Bisa dipahamin? Alhamdulillah. Kemudian di sini lihat di LCD-nya ada ibu minta untuk buat 5 kelompok. Jadi setelah ini silahkan dibuat 5 kelompok, kemudian deskripsikan menurut kelompok kalian bagaimana tata cara sholat berjamaah yang baik dan benar. Tata caranya harus bagaimana, itu silahkan didiskusikan menurut kelompok kalian masing-masing. Setelah itu perwakilan kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja, jangan semuanya. Buat catatan juga nggak apa-apa. Yang penting itu hasil diskusi dari satu kelompok. Kemudian setelah nanti satu kelompok sudah maju menjelaskan tata caranya, nanti ditanggapi dengan kelompok lain. Jadi kelompok yang menanggapin nanti akan mendapatkan nilai tambah. Jadi kalau bisa setiap kelompok yang maju menjelaskan semuanya bisa menanggapin. Semakin banyak tanggapan, semakin besar nilai dari kelompok itu. Jadi silakan kalian berlomba-lomba untuk mengetahui bagaimana tata cara sholat berjamaah yang baik dan benar. Alhamdulillah tadi sudah diprestasikan kelompoknya. Sekarang Ibu ingin bertanya sebelum di akhir pembelajaran, kira-kira apa saja yang sudah difahamin dalam pembelajaran? Ya, silahkan dijelaskan. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, kira-kira apa sih yang belum difahamin ketika tadi Ibu sudah jelaskan atau masih ada yang tertinggal penjelasannya? Sudah ada semuanya, udah jelas? Alhamdulillah. Kemudian, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran? Nah, untuk yang kali ini Ibu nggak mau perwakilan, tapi Ibu mau semuanya. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran yang Ibu terapkan hari ini? Silakan ambil kertas selembar, kemudian kalian catat bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian nanti dikumpul. Silakan kumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Bisa dimengerti? Ya, silakan sekarang diambil kertasnya. Oke, kemudian ini ada sebuah cerita. Ada cerita kecil mengenai sholat. Ini ada 4 ceritanya. Silahkan, tadi kan ada 5 kelompok. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk membacakan dialog atau percakapan 2 orang yang ada dalam cerita. Kemudian juga ketika menjadi imam itu nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh asal nunjuk, kamu jadi imam. Itu nggak boleh. Jadi menjadi imam itu juga harus ada syaratnya. Yang pertama, imam itu harus bisa membaca bacaan Al-Quran dengan benar. Ketika imam membacakan bacaan, karena imam yang membawa, ibaratkan imam adalah koda membawa kapal. Jadi mau dibawa arah kemana kapalnya itu imam harus tahu. Jadi imam harus pintar membaca bacaan. Ketika bacaan Qurannya salah, bisa-bisa nanti makmumnya juga mendapatkan salah. Karena di sini imam menanggung semua kesalahan dalam sholat. Maka bacaan dalam Qurannya itu harus benar dan baik. Kemudian yang kedua, tidak mengimami terlalu lama, harus melihat situasi dan kondisi. Ketika makmumnya itu ada yang tua, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek, ternyata rukuknya lama sekali, dan itu kan kasihan tulangnya. Jadi harus melihat kondisi dari makmumnya. Kalau seandainya ada yang nenek-nenek atau kakek-kakek, itu harus tidak boleh memperlambat bacaan. Jadi supaya sholatnya itu bisa cepat. Tapi jangan juga terlalu cepat karena nanti kekhusyuannya itu menjadi hilang. Oke, tadi sudah bisa dibaca ceritanya. Gimana ceritanya? Lucu. Sekedar hanya untuk mendinginkan kembali setelah tadi panas-panas belajar. Sekarang kita mendinginkan dengan cerita-cerita yang tadi. Oke, kemudian sebelum berakhir juga kita bakalan kembali menyanyikan lagu nasional yang tadi pertama kita nyanyikan. Kita nyanyi sama-sama, setelah itu nanti kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, gimana, sudah senang? Udah semangat lagi kembali? Alhamdulillah. Oke, untuk pelajaran hari ini mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, bisa diterima, dan kemudian bisa diamalkan. Dan jangan lupa, untuk setelah ini akan ada salat duhur, nanti bakalan salat berjamaah. Dalam salat itu nanti bakalan ada Ibu tugaskan, nanti Ibu liatin, akan ada penilaian secara langsung dalam salat berjamaahnya.
Jadi sholat berjamaah dengan benar, bukan hanya karena ibu nilai, tapi karena benar-benar ada di hadapan Allah. Ya. Kemudian ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.